Berarti selama harga beli itu tidak turun di posisi pertama, kita tabung terus di posisi pertama atau kita beli dengan posisi kedua. Apakah itu maksudnya? Ardians? Kalau iya, gini deh. Saya akan jelasin ulang bagaimana cara membaca table money management ini. Mungkin saya akan sekalian menjawab pertanyaan dari Ardian. By the way, di akhir video nanti akan dikasih unjuk gimana cara membeli table ini. Sekarang kita jelasin dulu gimana cara pakainya. Cara pakainya adalah pertama kalian masukin modal kalian, terserah modal kalian berapa. Kita ambil contoh random 5 juta. Seperti ini. Harga koin saat ini kita masukin harga Bitcoin saat ini. Kita cek harga Bitcoinnya, kita cek di Indodax. Bitcoin harganya 1583 miliar. Kita masukin 1583 miliar. Seperti ini. Lalu selanjutnya target profit. Target profit di sini kalian terserah mau isi dengan angka berapapun, tapi kalau kalian orangnya tidak sabaran, berarti kalian masuk ke investor jangka pendek, silakan ketika di bawah 100%. Kalau kalian mau jadi investor jangka panjang dan kalian orangnya kuat sabar dan ingin profit besar, minimal 100%. Tapi berapapun target profit yang kalian ketik di sini, cara membaca tetap sama. Oke, kita buat contoh aja jadinya 100%. Kita mau jadi investor jangka panjang. Ceritanya aja teman-teman. Oke? Pertanyaannya adalah, berarti selama harga beli itu tidak turun? Oke, pertama, di harga 1583M, saat ini detik ini, ketika video ini dibuat, harga Bitcoin itu 1583 miliar. Kita beli dengan nominal 500 ribu dulu. Oke, sudah beli dengan nominal 500 ribu. Selanjutnya apa? Selanjutnya, pertanyaannya di atas adalah, ketika kita beli, harganya tidak turun di posisi pertama. Kita tabung terus di posisi pertama atau kita beli di posisi kedua. Oke. Saat ini kita sudah beli di harga 1583. Ya, pilihannya itu cuma dua. Perhatikan baik-baik. Pilihannya cuma dua. Bitcoin itu naik atau turun. Oke. Dan kalian harus tahu ya, fungsi table money management ini adalah mau kemanapun perginya Bitcoin, kita itu udah tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi, dari harga 1583 miliar ini, apabila Bitcoin hanya naik saja, tidak turun sama sekali, menyentuh ke 3,166 miliar di sini, kita jual Bitcoinnya, kita dapat 500 ribu. Selesai. 3,166 M ini dari mana? Ini adalah 100% dari 1583 miliar. Maka dari itu, kalau kalian nanti ketika 5%, otomatis harga jualnya pun jadi berubah semua. Profit kalian berubah. Seperti itu. Cara baca tetap sama. Kita balikin ke 100% lagi. Nah, tadi saya bilang apa? Pilihannya cuma dua. Bitcoin kalau tidak naik atau turun. Tapi kebalikannya. Misalkan pilihan keduanya adalah dari harga 1583, Bitcoin itu turun ke 1535 miliar. Apa yang kita lakukan? Kita beli dengan nominal 1 juta. Jadi, Bapak Ardian, ketika Bapak membeli di harga 1583 miliar ini dengan nominal 500 ribu, kalau Bitcoinnya hanya diam saja atau cuma mondar-mandir tidak menyentuh table 3,166M atau tidak menyentuh ke 1,535M, Bapak hanya cukup diam saja, tidak perlu membeli terus. Bapak cuma boleh membeli atau menjual sesuai dan sangat disiplin sesuai yang ada di table ini. Tidak boleh melanggarnya. Jadi di harga 1,583, kalau Bitcoin hanya dia mau naik saja, tidak turun sama sekali dan menyentuh 3,166, baru Bapak boleh jual. Kalau dari harga 1583, Bitcoin baru naik ke sampai 2 miliar, 2,5 miliar, ya. Bapak ngapain? Diam saja. Karena itu bisa saja jadi tipuan. Jadi dari harga 1,583, Bitcoin itu naik misalkan ke 2,5M. Kamu sudah senang dong, tapi kamu belum boleh jual. Karena kamu cuma boleh jual kalau dia menyentuh 3,166M. Sesuai dengan target profit kamu. Oke? Ternyata dia tipuan. Dari 2,5M, Bitcoinnya itu langsung turun lagi. Turun. Dan justru menyentuh ke 1,535. Apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah membelinya dengan nominal 1 juta. Jadinya seperti itu. Jadi Bapak tidak boleh membeli atau menjual, ya, apabila tidak menyentuh angka yang ada di table ini.
Jadi ketika Bapak di harga 1,583M, ya, setelah beli di harga ini dengan nominal 500.000, kalau Bitcoin tidak menyentuh salah satu table yang ada di sini, atau table yang ada kalau dia turun ke harga ini, Bapak tidak boleh melakukan transaksi atau trading. Contoh, dari harga 1,583, kalau dia naik terus menyentuh ke 3,166, baru Bapak boleh jual. Kalian Bapak dapat 500.000. Tapi dari harga 1,583, kalau dia turun ke 1,535, baru Bapak boleh beli. Kalau turunnya dari 1,583, cuman sampai 155M, apakah boleh membelinya? Tidak. Cuma boleh membeli kalau dia menyentuh ke 1,535M ini. Jadi harus seperti itu. Kalau memang tidak menyentuh salah satu angka yang ada di table ini, Bapak hanya cukup diam saja. Tidak boleh membeli terus, ya, atau tidak boleh menjual. Hanya boleh mengikuti secara sangat disiplin yang ada di table ini. Anggaplah dia turun dari 1,583 turun ke 1,535. Apa yang Bapak lakukan? Baru boleh membelinya dengan nominal 1 juta. Jualnya di mana? Hasil pembelian pertama dan kedua. Jadinya jualnya di sini, di 3,094 miliar. Jadi dari harga 153M, apabila Bitcoin tidak turun, hanya naik saja dan menyentuh ke 3,094M, baru Bapak boleh jual, Bapak dapat 1.462.000. Selesai. Tapi dari harga 1,535, kalau dia menyentuh ke 1,393, Bapak beli lagi dengan nominal 1 juta. Ya. Ingat, baru boleh membeli apabila menyentuh yang ada di harga ini. Ya. Ingat, baru boleh menjual, ya, apabila dari harga 1,535, baru boleh menjual ketika dia menyentuh di harga yang 3,094. Seperti itu. Harus benar-benar sangat disiplin. Kalau dia tidak menyentuh angka yang ada di table ini, jangan melakukan transaksi apapun. Jangan membeli, jangan menjual. Oke? Anggaplah dari 1,535, kalau Bitcoin naik ke harga ini kita jual, kita dapat segini. Tapi kalau dia turun ke harga ini, kita beli lagi dengan nominal 1 juta. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di 2896. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, jual semuanya di sini. Jadi, dari 1,393 ini, apabila Bitcoin tidak mau turun, hanya naik saja, menyentuh ke 2896 ini, Bapak jual semuanya di sini, Bapak dapat 2.381.000. Selesai. Tapi dari harga 1,393, kalau Bitcoinnya turun menyentuh 1,203, ya Bapak beli lagi dengan nominal 1 juta. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di 2821. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, Bapak jual semuanya di sini. Jadi, dari 1,203M, apabila Bitcoin hanya naik saja tidak turun lagi, misalkan contoh, karena table money management ini kan terserah Bitcoinnya, dia mau naik terserah, mau turun terserah. Jadi dari harga ini kalau dia mau naik terus terserah, kita jual di harga 2821, kalau dia menyentuh di harga ini kita dapat 3.599.000. Tapi kalau dari harga 1,203 dia turun ke 823 juta, ya kita beli lagi dengan nominal 1,5 juta. Jualnya di mana? Jualnya di sini. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kalian jual semuanya di sini. Jadi dari harga 823 juta, kalau Bitcoinnya masih mau turun, terserah. 700, 600, 500, 400, 300, terserah. Atau dari 823, dia langsung mau naik juga terserah. Intinya, jangka panjang Bitcoin pasti naik. Ketika dia menyentuh ke 2,7, baru boleh menjualnya. Bapak dapat 6.700.000, modal Bapak 5 juta. 5 juta tambah 6.700.000, 11.700.000, cuman ini belum dipotong fee dan pajak. Selesai. Ini untuk simulasi 100%. Kalau misalkan simulasinya 5%, seperti ini. Harga jual lebih kecil. Cara baca tetap sama, seperti tadi strukturnya. Oke? Kalau kalian butuh table money management ini, kalian bisa belinya di website kita. LYNKID/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada. Lalu pilih yang Tools Profit Calculator Trading Indodax. Kalau kalian pakai Android, tinggal download di Play Store. Namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya peluang, bisa nggak? Mau pakai Indodax, pintu peluang toko kripto, ajaib thrift selama pakai exchange lokal dan nominal rupiah itu bisa.